Rekan-rekan sekalian, selamat jumpa kembali dengan Mas Sahid ya, dengan saya. Pada sesi kali ini kita akan menyampaikan tentang iLogic ya, iLogic tutorial, bagaimana membuat dan menggunakan progress bar dalam rangkaian program iLogic kita, gitu ya. Nah, dalam di sini ya, Anda melihat ada iLogic untuk menyusun kubikel sederhana seperti ini, ya. Jadi dia ada merah hijau, dan di sini ada semacam progress bar yang menunjukkan step by step atau sampai step keberapa program kita berjalan, ya. Jadi ini menarik karena kadang ketika dulu iLogic belum mendukung progress bar ini, kita sering ketika menjalankan program, kita tidak tahu program kita ini berapa lama lagi selesainya, gitu ya. Nah, dengan adanya building block ini, kita bisa mengetahui berapa persen penyelesaian dari program kita step by step-nya. Misalkan di sini ada processing step 47 of 50 ya, jadi 3 step lagi pekerjaan akan selesai, sehingga kita tidak menunggu tanpa kepastian begitu. Oke. Nah, apa aja, bagaimana step by step-nya? Secara sederhana seperti ini. Yang pertama adalah tentu saja Anda membuat model kubikelnya ya, lalu membuka assembly, kemudian insert atau placing kubik red dan green ini ke dalam assembly kita. Nah, berikutnya ya misalkan ini kita membuat iLogic untuk memasukkan ya building kubikel ini masing-masing ya, lalu kita constraint. Kemudian kita juga perlu menyusun ya antara merah hijau gitu ya. Nah, kita tentukanlah misalkan odd and even ya. Jadi kita bisa membuat bilangan pembagi ya, apakah suatu langkah itu habis dibagi 2 atau tidak ya, untuk menentukan apakah dia ganjil atau genap gitu. Dan menentukan nanti kubik mana yang kita panggil dan kita. Nah, setelah kita bisa menyelesaikan proses ini ya dengan iLogic, berikutnya adalah kita ingin mengetahui progress bar-nya. Gitu. Nah, ini yang akan kita bahas pada kali ini. Semoga ada nilai tambahnya bagi Anda semuanya. Dan jangan khawatir bagi Anda yang mungkin masih baru di iLogic, ya, Anda bisa mengikuti step by step-nya dari scratch, ya, dari awal sekali. Tidak ada yang kita skip ya, di sini semuanya kita sampaikan dengan sepelan mungkin ya, dan bisa ditangkap dengan baik. Oke, algoritmanya seperti ini ya. Untuk menyusun ini, start, kemudian kita menentukan berapa total kubikel yang akan kita buat. Ya. 10, 100 gitu ya. Jadi, salah satu kelebihan dari iLogic adalah repetition task atau pekerjaan berulang itu kita bisa wakilkan pada iLogic begitu ya. Kita tidak lakukan secara manual ya. Sehingga Anda menyusun 2, 3 atau 100.000 kubikel di sini, itu waktunya tidak jauh berbeda begitu ya. Kemudian kita set perulangan ya, dari total ini satu-satu ya kita pekerjaannya. Misalkan saya senang menggunakan I ya, karena di common belajar programming itu kalau looping itu dari I, K, J gitu seperti ya. I, J, K, LM gitu ya. Mulainya dari I. I itu ada mungkin ya, saya bukan background saya bukan programming ya. I itu mungkin increment ya. Nah, di sini kita juga setting penambahnya satu-satu begitu ya. Nah, jika I ya kurang dari atau sama dengan N adalah total number dari kubikel yang kita masukkan, dan I itu adalah genap gitu ya, maka kita memasukkan kubik green ya, dan kita constraint flush to origin.
Tapi jika I itu nilainya adalah ganjil, maka yang kita masukkan adalah cubic red gitu ya. Dan langsung setelah kita passing, kemudian langsung kita constraint dengan originnya gitu. Kemudian step terakhir, ulangi step ketiga sampai kondisi ini tidak terpenuhi ya. Artinya I-nya sama dengan N, selesai gitu ya. Tidak boleh lebih dari N gitu. Seperti itu. Lalu stop. Nah, ini langkah untuk menyusun ini. Nanti bagaimana progress bar-nya? Progress bar-nya akan kita inject atau kita tambahkan di sela-sela looping ini. Seperti itu. Oke? Mari kita kerjakan bersama. Siapkan inventor Anda. Ya, buat kubik sederhana ya, 10 kali 10 misalkan. Warnai dengan merah ataupun hijau gitu ya. Dan kemudian buka assembly. Oke? Ya, saya akan membuka Autodesk Inventor saya seperti ini. Oke, ini sudah ada ya, ini contohnya yang sudah saya buat. Nah, seperti ini. Bagaimana runningnya? Saya coba delete ya. Di sini saya siapkan form. Misalkan saya masukkan 10 ya. 10. Apply. Oh. Ya, ini ya. Mohon maaf sedikit ada jeda tadi. Nah, di sini kita lihat ada box building progress ya. Di sini step 7 sampai 10. Oke, nah kemudian dia akan jadi. Oke. Saya coba kita tidak perlu saya delete ya karena di program saya sudah mendelete sebelum berjalan ya. Misalkan ini 15, kita coba apply. Ya, oke ya. Box building progress 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, selesai ya. Nah, sekarang dia bagaimana modelnya? Kita juga lihat di sini ada box red 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya sampai 15. Oke. Baik. Sekarang mari kita membuat ini dari awal ya. Kita buka iLogic template, iLogic sorry, assembly ya, assembly standar milimeter. Kemudian kita placing box red dan green seperti ini. Klik open. Buat. Oke. Nah, di sini ada dua ya, walaupun tambah satu, ini ada dua, ada box green 1 dan box red. Nah, di sini kita pertama kali kita coba constraint dulu ya, untuk memudahkan, ya, membuat lebih simple. Jangan ground at origin, tapi create origin plus constraint ya. Klik OK. Nah, oke, semuanya ada di sini ya. Kita coba cek. Misalkan saya kasih nilai 5, nah, dia bergerak ya. Kita lihat, ini saya kasih nilai 10 misalkan. Ya, dia bergerak ke sini. Ini nilainya berarti kita ambil 0 gitu ya. Nah, seperti ini. Oh, tapi kita nggak ingin 0 ya. Kita misalkan 10. Sorry, 20 ya. Karena dia merah, mengawali dari merah, hijau seperti itu. Oke, ini ada 20 dan 10. Kita perlu menambahkan ini nilainya. Nah, nanti apa fungsinya gitu ya. Kenapa nggak dari 0 ya. Untuk memudahkan kita belajar aja. Oke. Sekarang kita buka iLogic rules ya. Kita membuat rules di sini. Buat aja misalkan
apa aja bebas ya, misalkan progress bar gitu ya. Seperti ini, klik OK. Kita tunggu. Ya, seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan dari Logic Editor ya. Nah, di sini ada box green 1 dan box red 1 ya. Kita bisa mengawali, memanggil objek ini dengan mengambil langsung dari. Jadi klik kanan pada box green dan capture current state ya. Di sini ada komponen constraint add ya. Saya klik. Kemudian di sini yang red juga sama ya. Sehingga kita sudah membuat iLogic cepat ya. Nah, ya, ini 20, 10, saya coba save. Kita coba jalankan ya. Misalkan ini tidak ada ya, saya delete dulu. Seperti ini ya, dari assembly dalam kondisi kosong, kemudian progress bar ini kita running. Ya, dia langsung memanggil red dan green. Nah, Anda perhatikan di sini, dia selalu mengawali jadi box green 1 ya, box red 1 ya. Biasanya kalau kita normal, misalkan saya flashing ya, saya flashing tanpa iLogic seperti ini. Lalu saya ambil dari box green dan box red. Di sini. Ya. Oke. Oh ya, sorry, tetap 1 ya. Kita coba delete, lalu running lagi. Iya, sorry. Oke, di sini langsung tentang constraint. Berapa constraint-nya? Di sini ada 20 ya untuk green, dan ini flash 4-nya untuk box red nilainya adalah 10. Oke. Baik. Kemudian kita pingin dia tidak hanya 2 ya, tapi variabelnya berapapun dinamik ya, dinamik input. Nah, kita bisa masukkan pada parameter. Di sini ada user parameter add numeric. Misalkan box atau kubik ya, biar sama kubik total ya. Nah, unitnya jangan lupa kita buat unitless seperti ini. Kita kasih nilai 5 taruhlah ya. Atau Anda juga bisa klik kanan multi value di sini ya, memasukkan beberapa nilai ya. Yaitu next kita akan bicarakan itu. Klik OK, kemudian kita ke progress bar. Itu. Nah, di sini tadi pada langkah algoritma kita ya, start read number of cubicle ya. Jadi berapa kita tentukan di sini dulu ya. Kita bisa deklarasi variabelnya dim ya. Misalkan objek kubik ya, misalkan kubik, saya tambahkan s sebagai jumlah yang banyak ya, total s integer. Kita perlu tentukan tipe variabel kita adalah integer ya. Jadi dia tidak bisa berupa teks, dia harus angka gitu ya. Ikuti terus tentang deklarasi variabel ini pada session-session saya berikutnya ya. Nanti akan kita jelaskan tentang apa aja variabel yang ada di iLogic ya. Nah, kemudian dia nilainya adalah sama dengan user parameter yang ada di sini. Kubik total. Ya. Kemudian tadi kita perulangannya menggunakan i ya. Misalkan kita tidak bisa dim i gitu kan. S integer, kita tentukan. Seperti itu, tidak ada nilainya, tidak apa-apa ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan perulangan ya. Set i sama dengan 1, incrementnya 1 ya. Jadi di sini kita kasih for next ya, for i ya sama dengan 1. Langsung aja to ya. To o cubics. Nah, di sini enaknya di iLogic ada IntelliSense yang kita tinggal klik aja sehingga tidak ada kesalahan ketik gitu ya, menghindari kesalahan ketik. Nah, terus terakhir di sini kita tutup dengan next ya.
Nah, ini biar tidak lengkap, kita kembalikan ke sini. Nah, untuk membuat lebih mudah dibaca, kita bisa blok, kemudian geser ke sana. Seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita ingin menentukan, kita coba cek ke sini lagi, jika I-nya itu adalah genap, ya, kita memasukkan green, gitu ya. Jika ganjil, maka dia red. Oke. Nah, di sini kita bisa menggunakan if, ya. If I, ya, mod 2 sama dengan 0, ya, dan maka kerjakan ini, gitu ya. Operator mod itu adalah untuk habis dibagi atau tidak, gitu ya. Jadi misalkan 5 mod 2, nah, 5 dibagi 2 itu kan kalau kita integer bukan desimal, hasilnya adalah 2 sisa 1 kan gitu. Tapi kalau 4 dibagi 2 hasilnya adalah 0 ya, tidak ada sisanya gitu. Nah, itu menandakan apakah sebuah nilai itu ganjil ataukah genap gitu ya. Else artinya ketika tidak 0 maka ini yang kita masukkan. And if ya. Oh, maaf. Ini harus di bawah sini. And if ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah ini berjalan ya, ini dia adalah di dalam inventor ya, kita tidak diizinkan ada box green itu occurrence name-nya sama ya. File name-nya bisa jadi banyak ya, tidak masalah berapapun yang kita masukkan, tetapi occurrence name-nya itu tidak boleh sama. Karena itu saya akan masukkan pembeda di sini. Seperti itu ya. Nah, ini saya tinggal copy. Saya masukkan ke Flash juga demikian, harus unik. Saya tambahkan. Di sini juga saya tambahkan seperti ini. Demikian juga untuk red-nya. Pasnya. Ini harus unik ya, tidak boleh ada perbedaan. Nah, kemudian offsetnya. Offsetnya ini kan dia akan bertambah ya. Jadi setiap penyusunan kubik baru, maka dia relatif terhadap kubik terakhir kan, seperti yang sudah disusun gitu. Jadi di sini saya bisa tambahkan satu variabel, misalkan x green offset gitu ya, misalkan. Sama dengan I saya kalikan 10 ya, karena saya tahu kubikelnya adalah per 10 ya. Saya kurangi 10 karena dia harus, kalau yang pertama kali dia harus 0 kan gitu. Nah, di sini saya bisa copy, saya masukkan ke sini. Ini juga salah satu contoh deklarasi variabel tanpa menggunakan dim ya, itu tetap bisa digunakan. Nah, kemudian di sini juga kita juga bisa gunakan hal yang sama di sini. Ini kita ganti jadi red gitu ya. Copy, kita masukkan ke sini. Ya. Kita akan coba save. Oke, line 7, expression is not, oke. Nah, sama dengan 0 ya. Tidak perlu 2 ya, sama dengannya 1 aja, kemudian 0 dan. Oke. Kita save. Plus. Ya, kita akan coba. Ini kita delete. Kemudian kita lakukan prosesnya. Oke, jadi ya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
Gimana kalau misalkan ini saya ganti menjadi 7 gitu ya. Langsung berubah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini menjadi 10 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Di sini juga modelnya tambah ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 ya. Oke, sudah berjalan di sini. Nah, kita tadi ingin ketika menambahkan ya, kita pengen menghapus ya. Nah, agar kita lihat dari awal. Oke, seperti ini ya. Oke, gimana kalau kita running tidak perlu menghapus manual ya. Jadi misalkan seperti ini. Ini kan jumlahnya 1, tadi 10 ya. Kalau saya ganti 5 gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi? Saya ganti jadi 5. Ya, tidak ada perubahan kan di sini ya. Ini saya ganti menjadi 15. Dia akan berubah menjadi 15 ya. Ini menjadi 15 ya. Tapi apabila saya ganti menjadi 3 misalkan, tidak ada yang terjadi di sini ya. Karena tidak ada perintah delete dalam ILG kita. Dia akan yang mengulang dan ketika sama maka dia tidak perlu add ya. Jadi karena itu kita perlu delete keseluruhannya ini sebelum menjalankan program. Run. Nah, tadi ada 3 ya. Sekarang bisa. Kalau saya tambahkan 5, dia akan berjalan ya. Tapi kalau saya kembalikan kepada 3, dia tidak ada perubahan. Oke? Karena itu kita perlu membutuhkan satu script untuk menghapus ya. Ini kita biasa pakai ketika testing ya. Saya sudah siapkan di sini snippet seperti ini. Nah, ini ya, sebelum jalan dia akan menghapus dulu yang ada. Jadi sekarang kalau saya tambahkan dari 3 menjadi 15, dia akan berjalan. Tapi ketika saya berubah menjadi 5, dia jalan nggak? Nah, dia akan tetap berjalan ya. Dia akan menghapus yang sebelumnya dan mengawali dari yang baru. Oke? Nah, sekarang oke, sebelum ke sana kita akan membuat formnya dulu ya. Agar memudahkan kita tidak perlu membuka parameter. Kita buat form. Nah, ini adalah tampilan formnya. Misalkan di sini kubik progress gitu ya, atau apa aja lah namanya ya. Di sini nanti form 1 akan berubah. Lalu di sini kita berikan form, misalkan kita buat total kubik. Ya. Kemudian di sini eksekusinya kita akan menggunakan bottomnya adalah OK, cancel, apply. Oke, sekarang kita coba. Nah, sekarang ini ada 5 menjadi 9 atau 8 ya. Apply. Ya. Oke. Berikutnya adalah bagaimana kita membuat progress bar-nya. Ya. Progress bar-nya. Oke, dari mana saya akan tunjukkan bagaimana saya membuat progress bar. Itu sudah ada di knowledge base ya, di knowledge base Autodesk. Nah, di sini adalah bagaimana caranya. Jadi, kita mengambil dari nilai dari total kubik dan juga step yang ada ya. Di sini ada step seperti ini, kita tinggal copy aja. Ya, saya copy dulu sekian. Kemudian ini saya masuk ke sini ya. Di sini saya input
OSTEP as integer ini saya nonaktifkan, ya, saya tidak butuh ini. Jadikan komen ya, seperti ini, kan nonaktifkan. Kemudian OSTEP dengan S ini kan adalah sama dengan kubik ini. Saya tinggal copy aja. Ini kita ganti. Ini buat halo, ini progress bar gitu ya. Kita buat seperti ini, progress bar, dim ya. Nah, terus kemudian kita coba cek lagi di sini. Kita masuk ke proses looping ya. Do something. Di sini kita tinggal ambil aja yang warna ini. Dan kita masukkan ke dalam kubikel ini ya. Kita masukkan di sini. Progress message ya, tadi ada step. Step ini adalah step kita, yaitu I ya. I. Kemudian step ini kita ganti dengan apa tadi? Kubiks ya, atau di sini. Dia timestamp. Kemudian kita akan lakukan di sini, then it's time you loop through some process is the following line. Oke. Nah, di sini kita masukkan progress bar-nya ya pada setiap stepnya. Ada berapa? Perlu mengupdate setiap langkahnya. Dan itu kita tambahkan di sini. Oke. Kemudian terakhir adalah menutupnya ya. Di sini ada, kita tutup setelah next. Kita copy aja. Kita masukkan di sini. Oke. Kita save. Apakah berjalan ya? Kita coba test run. Ya, oke ya. Halo, ini progress bar. Oke, nice kan? Jadi kita tidak menunggu berapa langkah lagi gitu ya. Nah, dengan ini kita lebih enak ya dilihat gitu. Oke, demikian. Apabila ini membantu Anda, silakan subscribe ya untuk terus mengupdate tutorial iLogic atau desain automation yang akan saya berikan secara periodik ya. Dan apabila ada pertanyaan, ada usulan, ide tentang tema, silakan tulis di komentar. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.